embel-embel ya pakai nama Ustadz itu kadang-kadang kan orang dengan Ustadz itu merasa sedikit beban gak sih Ustadz dengan label itu sendiri gitu. Orang jadi mau dimanfaatkan gitu Ustadz. Enggak, saya malah seneng. Gak pernah merasa jadi beban. Jadi kayak gak bersyukur sama Allah kan gitu. Sekalipun dirugikan Pak Ustadz? Ya karena kalau dirugikan saya nggak pernah merasa dirugikan juga. Kalau Ustadz sendiri merasakan membesarkan hati Ustadz dalam artian kalau banyaknya pro dan kontra, banyaknya julitan atau netizen apa segala macam, Ustadz tuh seperti apa sih membesarkan hati Ustadz? Satu, karena nggak kenal kali. Kedua, keburu masuk informasi yang salah. Ketiga, ujian ini kan sebenarnya bukan ujian buat mereka, tapi ujian ini buat saya. Saya ketika menerima berita jelek, merasa nggak pantas digituin nggak? Gitu. Kalau merasa nggak pantas digituin kan salah, ya kan? Terus merasa sombong nggak kan salah. Selalu introspeksi, insya Allah nggak basa-basi saya, introspeksi gitu. Ya berusaha untuk tetap merendah, nggak tinggi hati. Dan di titik pertama selalu saya mengajarkan kepada anak-anak saya, kalau pertama kali mah harus merasa salah aja, merasa kurang aja, merasa lemah aja. Mencoba untuk klarifikasi? Enggak sama. Kenapa? Alasannya? Klarifikasi terbaik itu adalah perbuatan. Diam dan berbuat. Bukan diam, kalau berbuat kan mana ada diam. Tapi shock Habis action. sempat shock nggak konsernya? Enggak kan kita latihan masalah dari dulu ya. Betul, Ustadz. Kalau Ustadz nih misalkan Yang Ustadz penting kan mang enggak gitu aja kecuali benar. sosok seorang Ustadz itu kalau ketika setiap manusia pasti ada yang namanya kena masalah, kena musibah. Tapi kalau Ustadz sendiri, kalau sosok Ustadz kalau ketika kena masalah, Ustadz tuh larinya kemana sih Videoin Ustadz? bagus nih. Videoin lagi. Kelarinya kemana sih Ustadz? Ada merenung? Merenung nggak Ustadz? Merenung dalam artian ada juga yang di titik terendah ketika ada diterpa masalah, Ustadz tuh seperti apa sih? Udah pasti kalau sholat, tahajud, atau berdoa. Kalau Ustadz sendiri apa yang Ustadz lakukan? Saya ini masih manusia biasa banget. Jadi kalau suntuk ya Netflix. Netflix. IndiHome itu ya apa? Disney gitu, Mola gitu. Masih nyari kafe buat ngopi gula aren. Saya asli masih santri banget, masih belum ya. Doain lah biar soleh banget gitu. Jadi kalau orang bilang, Ustadz kalau pernah masalah ke Allah banget, enggak. Nah, tapi saya barengin dengan apa? Saya lebih ke sedekah. Jadi saya jalan tuh ke orang-orang yang cancer, yang mau diamputasi karena diabetes. Lalu saya melihat, gue mah gak ada apa-apanya. Udah selesai. Mencurahkan lewat buku juga Mas Ustadz secara Saya nulis apa. Tapi ketika ada di titik terpuruk, titik merasa terendah, banyaknya cobaan, musibah, diterpa di pemberitaan. Nah masalah saya nggak pernah merasa ada di titik terpuruk itu, karena kosakatanya beda. Kosakatanya masalah itu berkah. Ya udah, makin banyak masalah, makin banyak berkahnya. Udah, jadi beda kan? Kosakatanya beda loh. Jadi ketika kosakatanya beda, beda juga rasanya. Misalkan kita kalau ngelihat cacian, makian, hinaan, bulian, fitnahan, gibahan, terus dibungkus ini bahwa semua adalah pupuk. Selesai kan gitu. Itu bukan hinaan, pupuk. Kan capek-capek kita nyari pupuk buat supaya pohon kita tumbuh, berkembang dan berbuah. Nah ini ada yang nganterin, terima. Terima itu jangan dibalikin. Gitu. Kalau nerima, jangan dibalikin. Misalnya ini ya kan, ada orang maaf ngomong gini nih, bodoh kamu gitu. Terus kita ngebalikin, lo tuh yang bodoh, namanya balikin. Jangan, bodoh kamu. Iya bang, makasih ntar saya belajar. Gitu. Gitu. Jelek lu yang jelek. Wah, ntar jadi berantem. Jelek lu. Iya bang, nanti saya nyisir. Wah, gitu. Artinya ini lebih cobaan yang tanpa disadari sebelumnya Ustadz atau gimana? Iya, jadi semua ini adalah cobaan buat saya, buat kita gitu. Jadi kalau misalnya dapat saudara, dapat tetangga, dapat teman yang berlaku jelek buat Anda, para pemirsa misalkan, sesungguhnya ujiannya itu bukan ada di perlakuan mereka. Reaksi kita gimana?
Tapi dari segi Ustadz sendiri, sisi terpuruk Ustadz itu kan pasti ada aja gitu. Nggak ya? ada. Sama. Tidak ada. Benar-benar nggak ada. Yang membesarkan hati Ustadz ketika Ustadz merasa dihina, dipojokan, dizolimi itu apa Ustadz? Ini tadi kan kita merasanya udah salah duluan, merasa ada kurang. Kan kita cari nih kenapa ya dia begitu. Dan saya selalu berusaha tidak masuk wilayah niat orang. Jadi saya nggak mau masuk tuh wilayah niat orang karena nggak mau bikin hati jadi rusak. Istri sendiri, anak-anak mensupport nggak sih Ustadz seperti apa ketika Support, jadi papahnya kena masalah, nah mamahnya ini di rumah tuh kita biasa yasinan, biasa kemudian dengan izin Allah ya riadohan kecil gitu supaya kemudian dipulangin kepada Allah. Ada konsep menarik kalau masalah terima kasih, itu konsepnya. Jadi kalau kita sedang bermasalah, punya kesulitan, punya urusan, punya persoalan, punya beban, punya penderitaan, punya kesedihan, itu pakai ilmu namanya terima kasih. Apa tuh terima kasih? Terima kasih itu terima terus kasih. Jadi jangan mampir ke hati, jangan mampir ke otak, pikiran, jangan. Terima bahwa ini semua bukan dari orang, tapi dari Allah. Kalau udah nerima bahwa ini semua dari Allah, kasih lagi ke dia yang urusin, dia ngasih, gitu. Beres tuh. Sekalipun merasa namanya dirugikan, Ya, itu kan nggak sempat mampir, gue nggak sempat mikir. Ya, betul. Jadi kalau ada tadi tuh ada cacian, hinaan, bulian, fitnaan, gibahan misalnya itu, ya datang ke kita nih, kita pakai konsep itu terima kasih. Siapa sih yang mencaci? Allah. Siapa yang memaki? Allah. Sama dengan siapa yang memuji? Allah. Kalau kita di perbuatan baik, di kebaikan, di perbuatan yang bagus, di kebagusan, di semua hal nikmat, indah segala macam, kita tidak juga punya kemampuan terima kasih, masalah juga kan? Ya kan? Harusnya kan ketika kita menerima nikmat, kita tahu dong ini nikmat dari siapa? Dari Allah kan? Nah, terus kita kasih lagi mestinya ke Allah, tapi kita nggak bawa ke Allah, salah. Tapi tadi menunjukkan bahwa tidak pernah pada titik itu. Nggak pernah hampir, Perasaan yang sama. alhamdulillah. Mohon maaf, saat ini permasalahan orang melihat bahwa itu permasalahan besar di luar sana. Iya, nggak ada. Persoalan terbesar saya mah orang-orang ada yang nggak bisa ngaji, putus sekolah, udah di situ tuh hati saya. Udah kalau soal diri tuh nggak tahu ya, mungkin tua sebelum waktu aja jangan-jangan gitu. terlepas walaupun ada masalah kemarin itu yang dibilang apa gitu. Nah, udah nggak ada rasa, beneran, bener. Mungkin juga karena ini apa ya? Mungkin karena latihannya udah lama kali. Tapi bukan berarti dia cuek gitu ya, saatnya dianggap sama. Bukan cuek, kalau cuek kan dia apatis ya. Kan kita enggak, kan kita tetap konsen sama apa yang menjadi kerjaan, usaha. Misalkan 2022 kita tetap ngawal 7 IPO, ngawal lahirnya sekian banyak kampus baru, ngawal program beasiswa desa-desa gitu. Jadi dan saya alhamdulillah konsentrasi saya bagus dengan izin Allah. Tapi Ustadz merasa sedih dan merasa tertekan nggak dengan banyaknya hujatan, Enggak. bulian, Nggak ada. fitnahan? Saya kalau ngelihat komenan tuh indah aja gitu. Itu kan ungkapan cinta orang. Beda kan? Iya. Nah, ketika kita menganggap itu ungkapan cinta orang, ya selesai juga. Terlepas ada masalah yang baru ini juga, Ustadz mengikhlaskan kah apa gimana? Ada satu kalimat bagus, silakan dipakai sama teman-teman pemirsa. Kadang-kadang hujan yang lebat itu malah menumbuhkan banyak tanaman. Asik. Paham lo? Hah? Hujan yang lebat itu, kalau langit lagi berantakan, lagi erap, percaya lah. Ntar ada yang tumbuh nih. As a gift from God gitu. Sebagai sebuah hadiah dari Allah SWT. Jadi kita menanti nih hadiah apa dari Allah. Yang penting kita mau nerima dulu, mau bersabar dan baik sangka. Artinya dibalik semua cobaan yang Ustadz Pasti. terima sebesar apapun Pasti. tidak mempengaruhi Ustadz. Oh enggak, Dan untuk istilah titel sebagai Ustadz sendiri pun tidak mempengaruhi Ustadz. saya nggak pernah merasa jadi ustadz juga. Iya, betul. Ustadz banyak mungkin ngerasa nggak ada orang banyak yang tidak pengen berbuat jahat sama Ustadz. Iya. Nah itu saya nggak mau masuk milenial. Itu kan milenial. Kalaupun masuk, narasi kita harus baik. Ketika kita pengen orang lain baik ke kita juga harus baik ke orang dong. Kan kita nggak mau suuzon sama orang. Kita nggak mau orang suuzon sama kita. Maka kita nggak boleh suuzon sama orang. Jadi ketika ada orang melakukan ini itu, narasi kita harus baik.
Di antaranya begini, yang saya latih pada diri saya. Oh, mereka mau saya jadi ustadz yang benar. Oh, mereka mau saya lempar. Oh, mereka mau mengingatkan saya. Oh, mereka mau memberitahu saya. Oh, mereka yang justru sibuk-sibuk mencari kesalahan saya supaya saya sadar. Itu narasi harus begitu. Jadi bukan jahat amat sih, enggak. Artinya mereka yang luar sana adalah lagi mengingatkan. Ya terserah lah apa kalimatnya harus baik. Dari kitanya harus baik kepada apa aja, harus baik kepada siapa aja supaya. Satu kata mungkin dengan adanya permasalahan yang lagi menimpa sama Ustadz seperti apa? Ikhlas? Ya alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu baik-baik, banyak yang mendoakan. Asik. Insya Allah. Menikmati ya. Ya kecuali kita benar-benar salah. Kalaupun benar-benar salah kan tetap masih ada ampunan Allah kan. Lagian emang kalaupun ia jahat, oh iya kelas kita Firaun kan masa iya sih. Ustadz, sosok yang membenarkan diri kah? Sosok yang mau ingin open terhadap apapun ketika Ustadz merasa dipojokkan, merasa dipermasalahkan? Kita ini harus tambah baik, tambah hari. Yang penting jangan merasa benar, jangan merasa kita tinggi, jangan merasa kita ini gede besar. Itu penyakit. Beban gak sih Ustadz dengan banyaknya permasalahan ini yang Ustadz rasakan ini, Ustadz alami? Enggak, enjoy banget. Saya masih bisa kerja, masih kemana-mana, ngeresmiin rumah tafis baru. Tiap hari kadang-kadang ngeliat lokasi-lokasi baru, ngelorin bisnis-bisnis baru dan lain sebagainya. Dengan dari masalah ini justru malah banyak orang-orang yang mensupport, yang malah tambah banyak anggota tafisnya. Oke, Tanggapan anak sendiri sama istri gimana Ustaz? Cakep. Banyak cobaan Aja ingin untuk bisa Membuat. dibilang Saya Membujat. kebetulan pengen panjang umur, jadi kalau pesan terakhir kayaknya ngeri. mungkin sesuatu yang ingin disampaikan. Untuk istilahnya bisa dibilang Gini. Ketika orang bahagia ngomongin, ketika orang bahagia memfitnah, menggibah, membuli, dan bahagia mengkondisikan sesuatu gitu ya, seakan-akan ini bukan buat saya aja, maksudnya buat siapapun. Kalau ketemu nih orang-orang yang berbahagia ngomongin kita, ngancurin kita, ngejatuhin kita, ya, berusaha kemudian membuat kita menjadi rusak, hina dan malu. Saran saya adalah jangan merusak kebahagiaan mereka. Paham? Kita nggak bisa ngasih kebahagiaan buat mereka kan. Jadi kalau mereka bahagia ngomongin kita, bagus itu. Jarang-jarang kita ngasih kebahagiaan kan. Ya udah, nggak apa-apa. Jangan ganggu kebahagiaan mereka. Gitu. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah melindungi dan menyelamatkan.